Nusolli fardhu dzuri arba'a rakaatin, 1 rakaat kok masuk waktu asar masih boleh karena kepalanya masih di dalam waktu zuhur. Belum habis, tapi jangan sering-sering dipakai, itu aja. Jangan sering dipakai. Maka kiai dulu itu tidak ngotot. 1:30 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak datang ya Robbana ya Robbana. Masih nggak datang ya tombol hati. Kalau nggak datang juga ya diurugi jangan jerandal datang. Itu gayanya Islam di Indonesia kan gitu. Dulu itulah. Terus sholat Allahu Akbar. Rasulullah di Makkah sampai hari ini, orang yang di Arab sana enak kalau sholat, wong berada di pemancar utama. Lagi ini kan pemancar lokal, sinyalnya sering terganggu. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, manteng. Tapi begitu ada sinyal bakso terganggu. Ting ting ting, bakso. Ini pemancar lokal. Allahu Akbar. Ini wajjahtu wajhiya. Sinyalnya bagus. Telepon beberapa detik masih bagus. Begitu ada hujan sinyalnya hilang. Aduh kerupukku. Bahkan sinyal di dalam sholat pun bisa ganggu. Jangankan sinyal dari luar, sinyal dari dalam itu bisa ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini mesti. Suwe lu terganggu. Ini makanya para ulama sini wal jamaah sini diajarkan menambal bocornya telinga, bocornya mulai bocor dengan apa? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang protes, loh aku baca hadis sahabat kalau zikir itu diem. Lah sahabat kan murid Rasulullah. Iya, zikir diem gini hatinya kepada Allah usul karena mendapatkan tethering dari Rasulullah. Mau ditetring sama Rasulullah ke sana, walaupun nggak punya program, nggak punya kuota, tetap aja ke sana. Hotspotnya ada. Nah, kita nggak dibunyikan, nggak gedek-gedek, ya tidur. Nah, ini sederhana aja. La ilaha illallah rame supaya yang sepuh-sepuh denger meniru karena ini kiai ini meng. Maca napa Mbah? Mbah. Amal ini loh, ya Allah, kadang itu kita itu. Itulah wal jamaahnya itu makanya sampean akan lihat orang-orang yang aneh. Orang yang tidak mengukur diri. Coba, tapi ada. Wal jamaah sini itu matanya sinyalnya terganggu, maka kiai kalau sholat cukup Allahu Akbar gitu. Kenapa? Karena kiai kok Allahu Akbar. Orang sini pasti kiaiku nyetop apa ya? Makanya kiai kalau Allahu Akbar enggak ada terus kiai Allah. Ini sinyal jauh mesti terganggu. Oh ya Allah. Kan ada yang jenis begitu. Nah, makanya kiai itu enggak begitu. Wal jamaahnya beda. Puasa sama puasanya. Cuman orang sini harus pakai imsak. Kenapa? Kalau di Arab nggak perlu pakai imsak karena khaitil abyadi, khaitil aswadi itu kelihatan karena matahari terbit di padang pasir. Lah di sini ya terhalang sama jambu, terhalang sama pohon.
Makanya orang sini menggunakan imsak itu rem. Tapi orang sini dulu khawatir jangan-jangan keliru. Maka ketika membuat kalimat imsak, minta tolong pada Syekh Khusyairi, ulama Mesir yang jadi imam Masjidil Haram lu. Saking hati-hatinya yang kemudian sholatu wassalamu alaik, itu Syekh Khusyairi yang sering kita dengar imsaknya itu. Apa imsaknya? Tarhimnya itu. Nah sekarang orang kadang ada yang protes, imsak itu tidak ada. Imsak itu buatan-buatan ahlul bid'ah. Karena imsak itu maknanya menahan, sementara puasa maknanya juga menahan. Loh ya iya nih artinya menahan, sama-sama menahan. Tapi imsak ada di dalam puasa, tapi tidak ada puasa di dalam imsak. Loh gitu, jangan pakai hukum lazim malzum. Kalau pakai hukum lazim malzum, yang gula itu manis, tapi tidak semua yang manis itu gula. Iya, ada yang sama sekali nggak manis tapi sebutannya manis. Apa? Senyum kekasih kita itu nggak manis. Iya, wong Jawa ngarani legi. Ono ora legi beles iki jenenge pasar legi. Itu jeruk legi. Lah inilah, maka jangan pakai hukum lazim malzum niki. Lah orang sini kalau nggak pakai imsak ya nggak bisa, mau pakai ayam nggak istiqomah. Ayam itu kokoknya nggak istiqomah. Kenapa nggak istiqomah? Lah kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah, kokoknya itu apa? Habis maghrib. Jadi maka di sini pakai imsak, jadi nggak usah ngeyel. Karena pakai imsak. Terus kalau siang jangan suka bangun. Kalau orang sini puasa itu khusyuknya susah. Orang Arab keluar rumah lihat padang pasir tidak apa-apa. Tapi orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing. Maka sebaiknya tidur daripada tidak khusyuk. Maka bulan puasa di sini dalilnya dua. Satu kutiba alaikumusiyam, yang satu naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu terkenal doa itu. Kenapa? Agar orang tidur. Begitu orang suka tidur, kiainya yang pusing, kok gak bangun-bangun, sepi. Akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Lah inilah maka kiai-kiai senengannya beli mercon. Maka tolong kalau bulan puasa ada mercon jangan dipersoalkan, karena mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu biasa. Itulah namanya Islam fi Nusantara. Kenapa kalian ribut? Kamu bikin Islam kafah aja gak ribut aku. Kamu bilang Islam apa? Islam berkemajuan, aku juga nggak ribut. Kamu bilang Islam terpadu, aku juga nggak ribut. Aku bikin Islam Nusantara kok kamu ribut. Takut nggak kebagian ya? Itu aja. Itu haji. Siapa yang nggak ingin haji? Semua haji. Tapi orang Indonesia di Nusantara antrinya 25 tahun, capek nunggunya. Maka biar agak lega hatinya, nempelkan gambar Masjidil Haram. Aku besok ke situ gitu. Kalau sudah daftar biar hatinya lega, latihan dulu di alun-alun Banyuwangi, pakai kain ikhram beneran, doanya beneran, labbaik Allahumma hajjan, tapi Ka'bahnya triplet. Nanti kalau pergi haji diantarkan orang 10 bis. Nah, yang pergi haji masuk asrama, yang ngantarkan pergi ke kebun binatang biasa. Nah, maulid ini menghasilkan pemahaman terhadap Rasulullah, tapi santri sini nggak pernah denger, santri sini nggak pernah lihat. Maka apa yang dilakukan? Membangun mahabbah pada Rasulullah. Maka ada yang diajarkan sholawatan biar cinta Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Makkah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini
marhaban 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 jantal Husaini Allah marhaban marhaban. Ini santri. Kalau yang santri yang lebih muda lagi sukanya Simtud Duror. Wassalamun samirun kullakini atajandat. Santri muda, santri yang tua, halo ya Nabi, salam alaika. Itu. Makanya ada yang siapa? Rasulullah yang mengatakan, siapa yang membaca sholawat dengan suara sangat tinggi karena cinta kepada aku, nanti dia akan bersamaku di surga. Loh ya, makanya ada cerita. Loh ada cerita. Ini antara orang Madura sama orang Jawa. Ini dengerin ini cerita. Terjadi di Lampung, di Sumatera. Ada orang juara solawatan itu, lomba solawat itu menang terus. Akhirnya nasing yang dari kelompok Madura ini selalu kalah, yang menang kelompok Jawa. Akhirnya kelompok Madura ini datang ke jurinya, Pak Juri, kenapa orang Jawa itu kalau solawatan kok selalu menang, kenapa? Oh itu karena suaranya ngelik-ngelik, tahu kan ngelik-ngelik itu ngelik kalau orang Jawa. Makanya langsung orang Madura ini pulang. Kita sudah tahu rahasianya. Pokoknya kalau kita mau menang, ngalahkan orang Jawa, sholawatnya harus ngelik-ngelik. Oh iya ya nanti. Akhirnya begitu pas hari lomba, nanti kita ngelik ya. Wah, akhirnya begitu naik pegang tangtung. Salatullah li, salamullah li, ala qohali Rasulillah li. Kan ngelik-ngelik itu. Salah tafsir. Itu makanya wal jamaah Indonesia indah diajarkan sama ulama gitu. Yang senengannya dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Atfatayyaji ya Wailal Jud ya Wailal Jud ya pengantin baru ini ulama di Nusantara, nggak usah ribut. Yang suka India ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya langsung nyantol apa ya yang sukanya Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam angeliak numpak nah udah ini ulama Nusantara, nggak usah ribut. Bukan kok ulama Nusantara itu ulama LGBT, bukan itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU, jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai.
nanya Islam Nusantara sama ulama Wahabi. Ulama Wahabi itu sama si Abdul Qadir aja nggak paham. Mereka mengatakan si Abdul Qadir musyrik. Firanda Andirja usia berapa sih berani memusyrikan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Ada namanya Subhan Bawazir mengatakan kepada kita semua bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Makanya nggak usah heran mereka ini nggak paham apa-apa. Makanya kalau ada orang solawatan juga nggak ngerti. Dia ngerti solawat tapi tidak ngerti solawatan. Dia ngerti tahlil nggak ngerti tahlilan. Dipikir tahlilan nggak ada dalilnya. Nah, tahlilan kan dalilnya bahasa Jawa. Orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Solawat kalau belum dipakai, kalau dipakai solawatan. Sama seperti celana kalau dipakai. Nah kalau udah dipakai celana, katok nih rung dinggo katok. Ana wong duwe tahlil ra gelem tahlilan, padha karo duwe katok ra gelem katok. Begitu aja kok susah. Nah mereka ini tahu solawat tapi gak ngerti solawatan, bahwa kita ini menghantarkan mahabbah dengan solawatan. Makanya sampai ada ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Ya hanana. Orang rokok jampi nggak ngerti artinya, akhirnya gue gendero ya ini khas Islam di Indonesia. Nggak usah protes gayamu lo gitu. Makanya orang-orang sini mampu menghantarkan mahabbah kepada Rasulullah. Hasilnya apa? Orang-orang yang penuh cinta pada Rasulullah. Makanya sholawatan ada yang joget-joget, ada yang anta syamsun, anta badrun. Ini tanda cinta. Cinta itu pasti melahirkan gerakan yang indah. Lihat pacar dari jauh, yes. Cinta Rasul ya nana. Menghasilkan pujian-pujian, anta syamsun anta badrun, dek wajahmu seperti purnama. Sampean protes dengan kalimat cinta dengan bahasa fikih, sampean yang konslet. Hulu itu berlebihan. Masa cinta kok anta syamsun anta badrun? Kamu tidak mengenal cinta. Kalau bahasa cinta dilihat dari fikih rusak semua. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah, itu kalau dilihat dari ilmu fikih ya musyrik. Makanya hati-hati sembian. Lu itu sekarang orang lihat itu musyrik, itu berlebihan. Anta syamsun anta badrun ya Rabbi bil Mustafa. Lu kalau orang cinta itu, dek, aku ingin sehidup semati bersamamu. Matiku karena matimu, hidupku karena hidupmu. Ayo musyrik tok nih kalimat. Nah itu makanya jangankan bahasa mahabbah dengan bahasa fikih, Quran dengan Quran kalau tidak dikasih ilmu orang bisa konslet. Siji khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran dengan fikih iso konslet kalau enggak dikasih ilmu. Di dalam Al-Quran tegas la talbisul haqqa bil batil, tapi Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan dalam qawaidul usulnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apa kita nggak lihat di dalam Quran innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kenapa Ibnu Athaillah Asyakandari nulis hikam pada bait pertamanya min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ora tambahmu konslet sampean. Makanya sekarang banyak orang membicarakan sholawat dengan bahasa menggunakan ilmu fikih, nggak nyambung, malah sampean yang konslet. Bahasa cinta itu bahasa yang nggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu sampean bahas ya ribut, masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Lah itu bahasa cintanya Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah, sampean berani melakukannya, enggak akan denger aja miris kita. Ya Allah,
kalau ada nikmat buatku di dunia, aku tidak butuh sama sekali, serahkan pada musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat nanti, aku juga gak membutuhkannya, serahkan kepada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku ya Allah karena aku rindu kepadamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Enggak berani, ini bahasa cinta. Makanya Rhoma Irama ketika kehilangan kekasihnya punya bahasa cinta yang nggak bisa dibahas. Apa bahasa cintanya Rhoma Irama? Ku tahu rumus dunia, musyrik itu. Masa kamu tahu rumusnya dunia? Oh ya Allah aja. Seorang perempuan ditinggal kekasihnya karena saking cintanya, tidak tanya yang lain tapi langsung tanya kepada Allah, pacarnya ada di mana. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Coba. Makanya kalau sudah berbicara cinta, yang paling mampu menggambarkan adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya, menjelaskan tentang burung pipit atau manuk emprit. Kalau orang Madura bilang manuk kedi. Burung emprit itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa Nabi Sulaiman ini tahu bahasa burung. De emprit, apa mas emprit? I love you, pret. Emprit laki-laki langsung naik pitam dan mengatakan, "Dek emprit, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan Sulaiman ini. Kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Malu emprit sing segini gitu. Nabi Sulaiman yang mendengar betapa heroiknya kisah cintanya burung emprit cuman mengatakan satu kalimat, "Wala prit lambemu." Burung emprit itu dengan pedenya mengatakan sambil senyum, "Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Nah ini kita memiliki mahabbah pada Rasulullah seperti ini. Maka Habib Ali Al-Jufri di Makkah sana menyatakan, saya belum pernah ketemu orang-orang yang begitu cintanya pada Rasulullah seperti cintanya orang Indonesia. Artinya apa? Masa depan Islam di dunia nanti akan ada dari Indonesia. Lah itu terjadi karena sholawatan, karena maulid, karena khol. Akhirnya kita ngerti, oh asal usulnya sini. Oh dulu para wali makamnya di sana, khol di sana, kita ke sana. Akhirnya orang Banyuwangi bisa cinta sama Gresik karena di Gresik ada makamnya Sunan Giri, bisa mencintai Tuban karena di sana ada sepupunya namanya Sunan Bonang, bisa mencintai Demak karena di sana ada makamnya Sunan Kalijogo. Akhirnya orang-orang seperti ini akan tumbuh cinta di mana jasad-jasad para gurunya bersemayam. Artinya apa? Secara otomatis dia akan cinta dengan tanah di mana gurunya bersemayam. Inilah landasan dasar cinta tanah air atau hubbul watan minal iman. Maka gak ada santri kok jadi teroris, gak ada. Suruh ngebom Surabaya, gak enak sama makamnya Sunan Ampel. Setiap hari ketemu kayak begini rukun. Ada apa-apa ngumpul, ada apa-apa ngumpul. Yang kurang satu makanannya. Ya, nah itu nanti. Ya ini amma ba'du. Ya ini baru muqaddimah saya. Nanti kapan-kapan tak jelasin lagi lebih panjang tentang maulid dan kelanjutannya, tentang bangsa ini seperti apa. Karena wali datang dulu itu beratnya luar biasa. Karena kita bangsa terkuat di dunia, bangsa terkuat di Asia itu Indonesia. Kerajaannya Majapahit. Oh iso itu negosiasi budaya. Nanti kapan-kapan tak jelaskan. Bangsa ini kuat dirinya satu, kita sederhana aja. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan
kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsamu. Omong saomong bangsa kita berbeda. Orang Arab mengatakan nasi itu rice, rus, orang Inggris rice. Orang Indonesia di Jawa sini mengatakan kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen namanya gabah, kalau habis dipanen pohonnya namanya damen, kalau sudah digiling namanya beras, sisanya dedek, kalau cuil-cuil namanya menir, buntel daun namanya lontong, buntel janur namanya kupat, tidak dibuntel jenenge sego, gondol cecek siji jenenge upo, diublek-ublek jenenge bubur, silite gosong jenenge intip, ora kepangan garing jenenge karaksana, cuman rice sama rus. Artinya dalam sisi bahasa kita punya kekuatan tersendiri, tapi karena waktu kita berbagi dengan tempat yang lain, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Semoga semuanya bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina dzal jalali ikram. Allahumma ja'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Biridhaka ya Allah, syafaat rasulika bi rahmatika ya Allah. Ighfir lana dzunubana abaina ummatina min syaikhina jaddadina li sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma zid rahmatan fi jami'il qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqidatin sabit ma'inna. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah mau'izah hasanah, mudah-mudahan bermanfaat bagi